Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada praktikan MSP 56 pada praktikum dasar-dasar dinamika populasi ikan Senin 25 Oktober 2021 tatap muka minggu ke-9 dengan materi estimasi ukuran populasi atau catch, marking, recapture, and release. Bersama saya Febriani Syanipar. Semoga teman-teman dapat memahami materi ini dengan baik. Bagaimana cara memperoleh informasi mengenai ukuran populasi atau N? Beberapa aspek perlu dipertimbangkan dalam memperkirakan jumlah individu dalam suatu populasi. Jenis-jenis spesies memiliki sifat hidup yang sangat beragam. Dalam sejumlah penelitian, seringkali ukuran populasi sebenarnya dari objek yang kita amati itu tidak didapat dengan mudah. Nah, itu tentu akan berpengaruh dengan hasil dari penelitian kita. Oleh karena itulah, beberapa peneliti berusaha untuk mengembangkan metode untuk mengestimasi ukuran populasi yang berkaitan dengan sifat mobilitas spesies yang diteliti. Beberapa metode yang telah dikembangkan oleh para peneliti untuk spesies yang bergerak diantaranya adalah metode CMRR atau Catch, Marking, Recapture, and Release. Lalu ada metode kuadrat, dan ada juga transek garis atau line transek. Salah satu metode yang digunakan untuk mengestimasi ukuran populasi adalah direct sampling dan inverse sampling. Asumsi dari direct sampling dan inverse sampling ini adalah yang pertama, tanda pengenal pada sampel pertama tidak boleh hilang. Jadi karena pengambilan sampel dilakukan tidak hanya satu kali, maka tanda pengenalnya tidak boleh hilang. Yang kedua, tidak ada tambahan objek populasi. Jadi di sini diasumsikan bahwa populasinya itu tetap. Tidak ada pertambahan baik melalui reproduksi, imigrasi, maupun pertumbuhan. Yang ketiga, objek yang diberi tanda pengenal harus sama dalam segala hal atau diasumsikan kondisinya sama, baik tingkat kematian, aktivitas, respon terhadap jebakan, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengambilan sampel tahap 1 dan 2 harus sama, yaitu dilakukan secara acak. Selanjutnya, mungkin teman-teman bingung, apa sih bedanya direct sampling dan inverse sampling? Untuk direct sampling dan inverse sampling ini, pengambilan pertamanya itu sama, yaitu sampel diambil dari populasi, kemudian ditandain, lalu dikembalikan ke lingkungan lagi. Perbedaannya terletak pada pengambilan kedua. Yang di direct sampling ini, sampelnya diambil, nah di situ ada yang bertanda dan ada yang tidak. Sedangkan yang di inverse sampling ini, kita menetapkan jumlah sampel yang bertanda yang akan kita ambil. Untuk rumusnya yaitu entropi sama dengan T per petopi. Untuk keterangannya, entropi adalah dugaan jumlah populasi, T adalah jumlah yang ditandai pada sampling pertama, dan petopi adalah dugaan populasi yang disampling pada waktu berikutnya atau tahap kedua. Lalu kita substitusikan persamaan ini, maka akan diperoleh taksiran dari variansi N, yaitu N dikali T kuadrat dikali N dikurang S per S pangkat 3. Lalu selanjutnya untuk bound of error-nya sama dengan 2 akar var entropi. Untuk yang inverse sampling sama juga, yaitu entropi sama dengan T per petopi. Lalu kita substitusikan, maka akan diperoleh taksiran dari variansi, yaitu N dikali T kuadrat dikali N dikurang S per S kuadrat dikali S ditambah 1. Untuk bound of error-nya sama saja. Selanjutnya, masuk ke metode CMRR Petersen. Nah, di sini untuk yang metode CMRR Petersen ini, dasar pemikirannya adalah jika seorang peneliti menangkap individu-individu sebagai anggota sampel dari suatu populasi, kemudian ditandai lalu dilepaskan,
maka populasi dalam habitat yang diteliti akan terdiri atas dua kategori individu, yaitu yang bertanda pengenal dan yang tidak. Jika periode penangkapan hanya dilaksanakan 2 kali, yaitu penangkapan pertama untuk pemberian tanda pengenal berjumlah yang disimbolkan dengan M kapital, dan penangkapan kedua dengan jumlah tangkapan seluruhnya yang disimbolkan dengan C kapital, di antaranya yang bertanda pengenal berjumlah atau disimbolkan R kapital, maka estimasi jumlah individu dalam populasi atau besarnya populasi yang diberikan dengan notasi entopi dapat didekati dengan rumusnya ini, M per entopi atau sama dengan R per C, atau ditulis entopi sama dengan M dikali C per R. Maka selanjutnya dapat lagi variansi entopinya sama dengan N kuadrat dikali N dikurang M dikali dengan N dikurangi C per M dikali C dikali N dikurang 1 dengan keterangan bahwa entopi adalah dugaan jumlah populasi, M adalah jumlah individu tangkapan pertama atau semua sampel diberi tanda pengenal. Untuk C-nya jumlah individu tangkapan kedua, dan untuk R-nya adalah jumlah individu tangkapan kedua yang memiliki tanda pengenal. Selanjutnya di metode CMRR Peterson ini ada yang disebut dengan without replacement dan replacement. Untuk rumusnya, entopi sama dengan M ditambah 1 dikali C ditambah 1 per R ditambah 1 dikurangi dengan 1. Untuk variansinya, variasi entopi sama dengan M ditambah 1 dikali C ditambah 1 dikali M dikurang R dikali C dikurang R per R ditambah 1 kuadrat dikali R ditambah 2. Untuk yang replacement-nya, entopi sama dengan M dikali C ditambah 1 per R ditambah 1. Untuk variansi entopinya sama dengan M kuadrat dikali C ditambah M dikali C ditambah R per R ditambah 1 kuadrat dikali R ditambah 1. Selanjutnya masuk ke metode CMRR Schnabel. Nah, di sini itu pada setiap sampel semua individu tangkapan diperiksa. Bagi yang belum bertanda pengenal diberi tanda kemudian dilepas. Untuk setiap penandaan hanya satu macam tanda yang diberlakukan. Pemeriksaan pada setiap penangkapan adalah untuk melihat apakah individu yang tertangkap bertanda pengenal atau sudah pernah tertangkap atau tidak. Untuk rumusnya adalah seperti ini, yaitu NT sama dengan sigma UI, I-nya dari 1 sampai T dikurangi dengan 1. Selanjutnya, entopinya sama dengan sigma CT dikali NT per sigma RT, sehingga nanti didapatkanlah hasil akhirnya entopi sama dengan sigma CT dikali NT per sigma RT ditambah 1. Lalu masuklah ke teladan. Nah, di sini mungkin lebih jelas. Teladan 1. Diketahui ikan di situ burung ditangkap sebanyak 500 ekor ikan, ditandai dan dilepaskan. Setelah itu, ikan disampling kembali secara acak sebanyak 200 ekor ikan, dan di antaranya terdapat 80 ikan yang sudah bertanda. Tentukan dugaan populasi, bound of error, ragam, dan selang kepercayaan. Nah, dari soal ini bisa kita ketahui bahwa ini menggunakan metode direct sampling. Karena di sini dikatakan bahwa pada pengambilan kedua itu terdapat 200 ekor ikan dan ada 80 dugaan populasi, bound of, dan ragamnya. Nah, cara pengerjaannya yaitu yang pertama tadi diketahui T-nya, yaitu pengambilan pertama yang ditandai jumlahnya 500, lalu ada N-nya, pengambilan kedua jumlahnya 200, lalu yang bertanda ada 80. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengestimasi ukuran populasi dengan rumus entopi sama dengan T per P topi. Nah, entopinya dapatlah hasilnya 1250. Selanjutnya kita cari variansi entopi.
dengan rumus N dikali T kuadrat dikali N dikurang S per S pangkat 3. Atau sama dengan 200 dikali 500 kuadrat dikali 200 dikurang 80 per 80 pangkat 3. Maka dapatlah variasi entopinya itu sama dengan 11.718,75. Lalu dapat lagi bound of error-nya dengan rumus 2 akar var entopi itu atau 2 dikali akar dari var tadi, var entopi yaitu 11.718,75 hingga dapat hasil akhirnya bound of error 216,5064. Selanjutnya kita cari selang kepercayaannya dengan rumus entopi plus minus akar var entopi. Di sini var entopi ya teman-teman, bukan bound of error. Maka hasilnya sama dengan 1250 plus minus 108,25. Maka SK-nya yaitu di antara 1141,7468 dan 1358,2532. Nah, kita bulatkan saja yaitu dan 1358. Kita lanjut ke teladan nomor 2. Peneliti melakukan sampling di Danau Toba. Pada sampling pertama, ikan yang didapatkan sebanyak 300 ekor, ditandai dan dilepaskan. Setelah itu, ikan disampling kembali secara acak hingga mendapatkan 40 ikan bertanda dari 180 ekor ikan yang tertangkap. Tentukan dugaan populasi, bound of error, ragam dan selang kepercayaan. Dari sini kita bisa mengetahui ini menggunakan metode inverse sampling. Karena ada kata kunci hingga mendapatkan 40 ikan bertanda. Nah, kita mengerjakannya dengan metode inverse sampling, yaitu yang pertama diketahui dulu, T-nya sama dengan 300, yaitu pengambilan pertama. N-nya 180 pengambilan kedua, dan S-nya harus mendapatkan 40 yang bertanda. Kita estimasi dulu ukuran populasinya dengan rumus tadi, entopi sama dengan T dikali T per P topi. Nah, hasilnya adalah entopinya 1350. Kemudian kita cari variansi entopi dengan rumus ini, maka dapat hasilnya 34.573,1707. Selanjutnya kita cari bound of error dengan rumus 2 akar var entopi, yaitu 2 dikali 34.573,1707 hasilnya 371,8772. Selanjutnya kita cari nilai SK. SK-nya sama dengan rumusnya masih sama, yaitu entopi plus minus var dari entopi, yaitu 1350 plus minus 371,8772. Nah, SK-nya di sini adalah antara 978,1228 dan 1721,8772. Nah, begitu cara penyelesaian untuk teladan 2. Selanjutnya adalah teladan 3. Suatu perairan di Jawa Barat ingin diduga populasi ikannya yang ditangkap sebanyak 600 ekor. Kemudian dikembalikan ke perairan dan ditangkap kembali 640 ekor. Ternyata terdapat 70 ekor ikan yang bertanda. Dugalah nilai populasi dengan metode Peterson dengan adanya replacement dan tidak adanya replacement, serta dugalah nilai selang kepercayaannya. Nah, untuk penyelesaiannya seperti ini. Mungkin di teladan teman-teman itu nilainya 70 ya. Nah, nanti diperbaiki aja jadi 40 yang sudah bertanda ya agar sesuai dengan penyelesaian teladan ini. Jadi di sini diketahui M-nya 600, C-nya 640, lalu ada R-nya 40. Kita tentukan dulu nilai entopinya, yaitu N sama dengan M dikali C per R, yaitu 600 dikali 640 per 40. Hasilnya 9.600. Kemudian kita menentukan variansi entopi. Nah, rumusnya adalah ini.
Lalu dapatlah hasilnya 2.932.808,12. Karena pada persamaan metode CMRR Peterson ini ada biasnya, maka untuk mengurangi biasnya, kita lakukan perhitungan without replacement dengan rumus entropi sama dengan M ditambah 1 dikali C ditambah 1 per R ditambah 1 dikurangi 1. Dapatlah hasilnya entropi 9.395,1220. Lalu kita cari variansi entropi dengan rumus berikut, dapatlah hasilnya 1.833.389,6490. Selanjutnya, ini yang tanpa pengulangan, untuk itu N per R ditambah 1, yaitu sama dengan 600 dikali 10 ditambah 1. Nah, dapatlah nilai entropi 9.380,4878. Selanjutnya kita cari nilai variansi entropi sama dengan M kuadrat dikali C ditambah M dikali C ditambah R per R ditambah 1 kuadrat. Hasilnya 4.404.347,60. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Asisten mejanya masing-masing. Sekian dan terima kasih.